Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Faris Herdi sebagai MC dari acara webinar pada hari ini dengan judul Geokimia Endapan Sungai, MES 80, unsur Ni, CR, V3 di daerah Solok. Sebelumnya saya ingatkan kepada para peserta untuk menonaktifkan mikrofon apabila tidak diperlukan. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan. Baik, terima kasih kepada Fakra selaku Master of Ceremony pada webinar sore hari ini. Baik teman-teman, semuanya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Abil Wiranto, mahasiswa Prodi Geologi Kandu acara ini, di mana webinar pada sore hari ini berjudul Sebaran unsur geokimia MES 80, di mana terdapat unsur Ni, Cr, V, dan Fe2O3. Baik, di sini sudah ada beberapa narasumber yang akan memaparkan paparannya tentang unsur-unsur tersebut. Baik, kita langsung saja kepada narasumber, dipersilakan untuk memaparkan materi. Dan diingatkan kembali kepada audiens untuk menonaktifkan fitur audio selama pemaparan berlangsung. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini kami dari kelompok 6 akan presentasikan geokimia endapan sungai MES 80. Di sini ada unsur Ni, Cr, V, sama Fe2O3. Dan Ni akan dipresentasikan oleh Ivan Nathanael, Cr akan dipresentasikan oleh Arif Ardiansyah, dan unsur V akan dipresentasikan oleh Muhammad Zainal. Dan yang terakhir, Fe2O3 akan dipresentasikan oleh Christopher Aprio. Boleh digeser? Oke, kita bisa lihat di sini ada peta sebaran kadar unsur Ni di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dan di sini kadar tertingginya itu dari 621,3 sampai 1377. Dan yang kedua adalah 172,1 sampai 621,3. Langsung lanjut lagi. Nah, di sini pembahasannya rata-rata kadar Ni pada kerak bumi adalah 84 dan kelas yang pertama dengan kadar 621,3 sampai 1377,5 ppm anomali signifikan kuat. Dan di kelas kedua dengan kadar 172,11 sampai 621,3 ppm termasuk anomali sedang. Dan yang terakhir diperoleh 2 daerah target untuk survei tindak lanjut. Sure. Nah, di sini ada daerah targetnya. Yang pertama itu daerah target berada di Kecamatan Lembah Gumanti, Solok. Litologi terdiri dari batuan muda, petua, intrusi, granit, dan granodiorit. Formasi barisan yang berumur perem, potensi sumber daya biji besi yang sebesar 2.496.366 ton. Dan yang kedua, daerah target kedua berada di Pantai Cermin, Kecamatan Solok. Litologi terdiri dari batuan gamping kristalin, anggota formasi barisan yang berumur perem, terdapat struktur kekar dan retakan serta stilotit. Mungkin sekian dari presentasi unsur Ni, akan dilanjutkan dengan Saudara Arif. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat dari sini untuk unsur kromium itu berada angka paling besar dari 2105 sampai 9080,2. Terus yang di bawahnya itu ada 577,5 dan 2100,7. Next. Berikut ini daerah target tindak lanjut atau survei yang akan ditindak lanjut ada 2. Next. Di sini rata-rata kromium pada kerak bumi itu ada 102 ppm. Kelas 1 dengan kadar 2105 sampai 105,7 sampai 9080,2 ppm anomali signifikan kuat. Kelas kedua dengan kadar 577,5 sampai 2105,7 ppm anomali sedang diperoleh 2 daerah target untuk survei tindak lanjut. Daerah tindak lanjut yang pertama berada di Desa Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Solok. Litologi terdiri dari formasi barisan dengan penyusun batuan metamorf dan sedimen. Daerah target 2 berada di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Hiliran Gumanti, Solok. Litologi terdapat formasi barisan dan ombilin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jenal. Baik, di sini ada peta sebaran kadar unsur vanadium Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, di mana kadar tertingginya itu berada di nilai 1113 sampai 1575. Kemudian nilai terendahnya di 7 sampai 90. Next. Nah, selanjutnya di sini ada daerah target survei tindak lanjut, di mana daerah pertama itu berada di sini, kemudian yang kedua, yang ketiga di sini, yang keempat, dan yang terakhir yang kelima. Nah, di sini ada pembahasan di mana rata-rata kadar vanadium pada kerak bumi yaitu 120 ppm. Kemudian pada kelas ke-1 dengan kadar 1113 sampai 1575 ppm. Anomali menunjukkan signifikan kuat. Kemudian pada kelas kedua dengan kadar 616 sampai 1113 ppm menunjukkan anomali sedang. Kemudian diperolehlah 5 target daerah untuk survei tindak lanjut. Nah, daerah target yang pertama ini berada di Desa Saniang Baka, Singkarak, dan Desa Muaro Pingai, Kecamatan Ekskoto Singkarak, Kabupaten Solok, di mana dengan litologi dari batuan ekstrusif intermediate dan sedimen klastik berumur Holosen. Kemudian daerah target kedua berada di Desa Andale, Desa Bodi, Padang Alai, Desa Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, dan Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dan Kota Puluh, 50 kota. Di mana litologinya terdiri dari batuan sedimen klastik dan ekstrusif intermediate yang berumur Pleistosen. Kemudian pada daerah target 3 berada di Desa Parambanan dan Desa Silam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, di mana litologinya terdiri dari batuan ekstrusif intermediate yang berumur Pleistosen dan sedimen klastik yang berumur Holosen.
Kemudian pada daerah target keempat berada di Desa Talang dan Desa Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kota Solok, di mana litologinya terdiri dari batuan sedimen klastik yang berumur Holosen. Kemudian yang terakhir pada daerah target kelima berada di Desa Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Bawah Utara, Kabupaten Tanah Datar, di mana litologinya terdiri dari batuan ekstrusif intermediate yang berumur Pleistosen. Kemudian selanjutnya ada unsur Fe2O3 yang akan dibacakan oleh Christopher. Baik, berikut ini merupakan peta sebaran unsur total iron oxide atau biasa disebut besi oksida. Next. Berikut ini daerah target survei tindak lanjut. Terdapat 6 target dan di bawah sebelah kiri itu terdapat satu tanda tambang yang aktif dalam sudah melakukan operasi produksi. Next slide. Baik, berikut ini merupakan lokasi tambang biji besi yang terdapat di Jorong Rawang, Nagari Simpang, Tanjung Nan 4, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Nah, perusahaannya namanya Karya Usaha Aneka Tambang Solok Selatan Indonesia dan sudah di tahapan operasi produksi. Selanjutnya. Nah, berikut ini merupakan potensi mineral logam Kabupaten Solok menurut dari Georima dari Badan Geologi. Di tahun 2021 terdapat sumber daya sebanyak 151.033.562,5 dan cadangan biji terdapat 125.510.236. Next slide. Nah, pembahasannya rata-rata kadar unsur Fe pada kerak bumi yaitu 56.300 ppm atau sebanyak 5,63%. Nah, di kelas 1 dengan rata kadar 2,57 sampai dengan 46,6 saya asumsikan sangat kuat. Kelas 2 dengan kadar 16,03 sampai dengan 24,57% dengan anomali sangat kuat. Kelas 3 dan 4 termasuk anomali kuat, kelas 5 termasuk anomali sedang, kelas 6 termasuk anomali lemah, dan diperoleh 6 daerah target survei tindak lanjut. Nah, daerah target pertama berada di Desa Andalas, berada di formasi Sangkerawang. Nah, Sangkerawang ini terdapat serpi, napalan, batu pasir, arkos, dan breksi andesit. Daerah target 2 berada di Desa Tanjung Bonai, terdapat litologi granit. Susunannya berkisar dari lekogranit sampai dengan monzonit kuarsa. Daerah target 3 berada di daerah Tanjung Bonai, terdapat di litologi granit. Kipas aluvium. Kebanyakan berupa rombakan andesit dari gunung api. Daerah target selanjutnya berada di Desa Aidingin, terdapat di formasi barisan atau PB, batuan granit KGR, dan batuan gunung api asam yang terpisahkan. Pada formasi barisan, terdapat unsur Cu, Fe, Cu PBZN, dan di batuan granitan terdapat unsur Cu Fe. Next slide. Nah, daerah target 5 berada di Desa Sanyang Baka, terdapat di formasi anggota batu gamping, batu sabak, filit, serpit, terkesikan, dan kuarsit. Daerah target 6 berada di Desa Bukik, Kanduan, dan Sulik Aya. Kesimpulannya, kromium dan nikel terkait erat dengan batuan beku ultramafic. Kehadiran Fe2O3 dalam stream sedimen dapat mengindikasikan keberadaan mineral besi yang berasal dari batuan terdekat. Fe2O3 juga memiliki sifat magnetik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan daerah-daerah yang mengandung mineral besi. Vanadium dapat digunakan sebagai petunjuk untuk aktivitas hidrotermal atau proses oksidasi dalam lingkungan geokimia. Sekian, bisa dilanjut oleh moderator. Baik, setelah kita dengarkan dengan seksama pemaparan dari beberapa narasumber kita terkait
geokimia sebaran unsur Ni, Cr, V, dan Fe2O3. Baik, saya ingatkan kembali kepada audiens, jika ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand atau mengechat di kolom chat. Baik, sudah ada penanya pertama, Ariel Dwianto Nugroho. Kepada Ariel dipersilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ariel Dianto Nugroho, saya dari Program Studi Teknologi Geologi Angkatan 2021. Izin bertanya, jelaskan keberadaan vanadium di alam dan mengapa vanadium murni jarang didapatkan. Terima kasih. Baik, kepada para narasumber bisa dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan Ariel. Baik, Bapak Ariel, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Vanadium di alam dan mengapa vanadium murni jarang didapatkan? Karena di alam logam vanadium lebih banyak didapat daripada logam tembaga, seng, timah, dan raksa. Kira-kira sekitar 0,02% dalam kerak bumi. Kemudian vanadium juga didapat dalam biji karnotit yang mengandung unsur-unsur kalium, uranium, vanadium, dan oksigen. Di mana vanadium juga terdapat dalam minyak tanah di Venezuela. Ini jarang didapatkan karena seperti titanium, vanadium ini cukup relatif terhadap oksigen, nitrogen, dan karbon pada suhu tinggi. Baik, bagaimana kepada Bapak Ariel atas jawaban yang diberikan tentang unsur vanadium tersebut? Apakah dapat terjawab? Sudah dapat terjawab. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya bisa menggunakan kolom chat atau fitur raise hand. Silakan. Baik, sudah ada penanya kedua dari Bapak Tendi Irawan. Untuk Pak Tendi dipersilahkan. Baik, izin bertanya. Tadi kan dari litologi Fe2O3 yang tadi dipresentasikan ya, terdapat deposit apa? Terima kasih. Baik, terdapat deposit apa ya? Kepada narasumber dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Tendi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tendi. Sebenarnya tadi udah dijelasin sih, bakal dapat deposit biji besi. Cuman mungkin tipenya ya. Kalau tipenya kita bisa lihat tadi di mungkin slide saya yang di loto daerah 4. Nah, di situ terdapat batuan intrusi dan di atasnya terdapat batuan gamping. Nah, di mana kalau batuan intrusi mengenai batuan karbonatan itu bakal terjadi kontak metasomatisme. Nah, kontak metasomatisme ini bakal membentuk tipe skarn. Nah, skarn besi ini biasanya dicirikan oleh adanya mineral hematit, Fe2O3, dan satu lagi itu sebenarnya ada magnetit. Apakah sudah cukup? Nah, seperti itu Pak Tendi. Bagaimana tanggapannya? Apakah dapat diterima jawabannya atau masih ingin bertanya lebih lanjut? Jawabannya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada? Dan untuk bertanya bisa ya menggunakan kolom chat gitu, tidak hanya fitur raise hand. Seperti itu. Kita tunggu 2 menit ke depan yang barangkali ada yang ingin bertanya kembali.
Oh, izin bertanya Baik, dari siapa? Bapak dari Kristiano Rahabab. Cristiano Rahabov. Dipersilakan Pak Kristiano untuk bertanya. Jelaskan keberadaan vanadium di alam, terus mengapa vanadium murni jarang didapatkan gitu. Terima kasih. Terkait vanadium, bisa dijelaskan kembali pada narasumber Bapak Zainal. Bapak Zainal dipersilahkan. Baik, tadi pertanyaannya mirip seperti yang ditanyakan oleh Bapak Tendi. Eh, di alam, logam vanadium itu lebih banyak didapat daripada logam tembaga atau seng, timah, dan juga raksa. Eh, di mana nilainya itu kira-kira 0,02% dalam kerak bumi. Vanadium juga didapat dalam biji karnotit yang mengandung unsur kalium, uranium, vanadium, dan oksigen. Di mana vanadium juga terdapat dalam minyak tanah di Venezuela. Akan tetapi vanadium murni jarang didapatkan karena seperti titanium, vanadium itu cukup relatif terhadap oksigen, nitrogen, dan karbon. Apakah sudah terjawab deh? Ya. Sudah. Oh, ternyata sudah terjawab. Izin Barangkali bertanya ada... lagi. Oh, baik. Siap, Pak Kristiano, dipersilakan. Ini coba jelaskan Fe2O3 itu apa ya? Fe2O3. Ya, dipersilakan kepada narasumber yang tadi memaparkan Fe2O3, Christopher April Simatupang. Kepada Pak Christopher, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab. Fe2O3 ini merupakan rumus kimia dari senyawa biji besi, besi oksida, juga dikenal sebagai hematit. Nah, hematit ini adalah mineral yang umum ditemukan untuk sumber daya biji besi. Ya. Nah, seperti itu Pak Kristiano. Bagaimana? Apakah menjawab pertanyaan Bapak tadi tentang Fe2O3? Oke, sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sesi diskusi telah berakhir. Tadi kita telah menyimak ternyata banyak daerah target dari beberapa unsur yang telah dipaparkan itu, yang ada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dan mungkin cukup sekian gitu, dan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum acara berakhir, alangkah baiknya kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada para peserta diharapkan untuk mengaktifkan fitur kameranya.
Baik, akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah disempatkan hadir pada acara hari ini. Saya, Farah Syahrini, selaku MC, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.